Halo, perkenalkan nama aku Reina Syafira, aku seorang dokter dan sekarang aku magang menjadi Research Assistant di FKUI RSCM. Nah, di sini aku mau menjawab beberapa pertanyaan mengenai medical industry, terutama dokter umum. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan kalian semua, aku mau jelasin dulu nih tentang pengalaman aku. Sebelumnya, aku SMA jurusan IPA, lalu aku sekolah kedokteran selama 3,5 tahun sampai aku mendapatkan sarjana kedokteran. Setelah itu aku koas, lalu aku mendapatkan gelar dokter pada tahun 2022 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, without further ado, let's get straight into the questions. Jadi sebenarnya aku tuh dulu lebih suka pelajaran ngitung kayak matematika, fisika. Dulu tuh aku mau jadi desainer awalnya waktu kecil. Terus pas SMA itu tuh pengennya teknik industri sebenarnya. Terus by the time ada fase-fase kehidupan kali ya, aku ngelihat kayak ada keluargaku yang sakit, kerabat yang sakit. Aku tuh mulai ngeh gitu kayak kesehatan tuh penting banget loh. Itu tuh adalah hal yang krusial banget untuk quality of life seorang manusia. Nah, dari situ aku ngerasa itu adalah turning point atau kalau bisa dibilang ada kayak panggilan gitu ya, kayak aku mau menjadi suatu profesi di mana aku bisa memberikan manfaat langsung kepada manusia. Sejujurnya semua profesi bisa memberikan dampak pada manusia ya, cuman aku pengen memberikan dampak langsung dan dari itu aku ngerasa dengan aku menjadi dokter, aku bisa meningkatkan quality of life dari keluargaku bahkan ke masyarakat kayak gitu sih. Pertama-tama kita masuk ke kedokteran itu kita ada fase preklinik atau pendidikan sebelum profesi ya. Nah, preklinik ini sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Nah, ini sama kayak kuliah pada umumnya, tapi di sini kita sistemnya per blok gitu. Jadi kita per sistem organ tubuh manusia gitu. Di sini kita belajar teori maupun praktikum dan juga keterampilan-keterampilan sebagai dokter, tapi belum ketemu pasien. Di sini selama 3,5 tahun kita ketemunya manekin, terus juga kadaver gitu ya. Terus di sini nanti ujiannya ada 3. Nah, ada SOKA, ada OSCE, sama ada CBT. Kalau CBT itu dia lebih ke computer based test. Kalau misalkan OSCE itu lebih ke ujian praktek. Jadi kita kayak dites untuk keterampilannya kayak nyuntik, menjahit dan sebagainya. Nah, kalau misalkan SOKA itu ujiannya per case. Jadi kita kayak harus membedah suatu case, nanti kita dikasih case secara acak dan itu menurut aku yang paling tegang. Nanti kita bakal mempresentasikan kasus itu di depan penguji kayak gitu sih. Nah, nanti di akhir semester kita akan menulis skripsi. Nah, skripsi itu kalau kita udah lulus dan sidang kita akan menjadi sarjana kedokteran di wisuda. Tapi sarjana kedokteran juga belum bisa praktek. Nah, kita harus sekolah lagi. Nah, sekolahnya itu kita bilangnya koas ya, atau koasisten atau dokter muda. Di situ 1,5 sampai 2 tahun. Itu gimana universitasnya? Itu di rumah sakit yang bekerja sama dengan universitasnya. Di situ kita ketemu pasien secara langsung, tapi kita masih under supervisi ya dari dokter-dokter yang lebih senior. Kita bisa langsung bertemu pasien, kita komunikasi dengan pasien gitu ya. Dan di situ lebih seru lagi sih, karena kita bisa mengimplementasikan bagaimana teori dengan keadaan lapangan gitu. Nah, setelah kita koas 1,5 tahun itu, kita akan disumpah dokter. Nah, setelah kita sumpah dokter, kita akan mendapatkan gelar dokter dan kita akan mendapatkan namanya STR internship atau surat tanda registrasi internship. Tapi itu pun belum bisa kita pakai untuk praktek mandiri. Kita harus lanjut lagi internship. Nah, internshipnya itu sekitar 1 tahun. Nanti kita ditempatkan di puskesmas dan rumah sakit. Dan di situ kita akan lebih dilepas daripada koas ya. Kita bakal melayani pasien tapi lebih bebas gitu untuk melayaninya. Jadi kita interaksinya lebih enak dan juga kita seakan-akan menjadi dokter beneran gitu ya. Selama internship itu selama 1 tahun. Setelah internship, jadi kita baru punya STR definitif dan juga SIP atau surat izin praktek. Setelah itu baru kita bisa praktik secara mandiri gitu. Jadi total sekitar 7 tahun untuk menjadi dokter umum doang gitu. Kalau menurut aku yang paling pertama itu gimana orangnya dulu. Kayak kamu sukanya belajar gimana gitu. Ada orang yang kayak
gue nggak bisa nih gitu, harus kayak belajar mulu, gue baru bisa belajar hamin berapa mepet-mepet biar ada adrenalinnya. Itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi semua orang punya tipe belajarnya masing-masing. Nah kalau aku sendiri ya, aku itu tipikal orang yang harus ada planning gitu. Jadi aku tuh suka gelisah gitu kalau misalkan aku belum ada planningnya gitu. Nah, jadi yang pertama itu sebelum aku memulai blog atau memulai sistem, aku biasanya list dulu sih, list kayak kasusnya apa aja sih gitu yang ada di blog ini, apa aja yang harus aku pelajarin, mulai dari kasusnya, mulai dari keterampilannya. Nah, setelah aku list, aku bikin timeline, kapan aku harus belajar untuk menyicil si pelajarannya itu. Untuk belajarnya sendiri itu juga gimana orangnya. Ada nih teman aku yang kayak dia harus dengerin orang, jadi kadang dia suka minta temennya nge-VN-in, VN-in gue dong tentang kasus ini gitu misalkan kayak gitu. Nah kalau aku sendiri, aku tipikal orang yang sukanya nulis, aku sukanya bikin draft diriku sendiri, dan aku tuh suka banget yang warna-warni gitu. Jadi sukanya yang pink atau biru gitu, itu warna-warna yang lucu gitu di catatan aku, dan ada foto-foto. Jadi aku tuh kalau mau baca lagi seneng gitu, kayak itu kayak aku mau belajar lagi seneng. Jadi belajarnya juga kayak seneng aja gitu, kayak lihat catatan ini sendiri kayak ih bagus ya ternyata catatan gue gitu, kayak jadinya kayak termotivasi untuk belajar terus gitu. Terus yang selanjutnya biasanya aku pakai mind map sih. Kalau orang lain kan bilang ya, FK tuh hafalan deh gitu ya. Tapi enggak segitunya. FK tuh bukan kayak sejarah yang kayak tahun sekian, kerajaan sekian gitu, siapa tokohnya, enggak. Kita tuh bukan hafalan tok, kita tuh bisa dimengerti gitu, dimengerti. Nah, aku tuh belajarnya pakai mind map. Jadi, aku selalu mengurutkan dari hubungan sebab akibat, dan yang akhirnya aku nggak menghafal semuanya, tapi aku menghafal pathway-nya. Jadi, aku bukan menghafal dalam arti kayak hafal banget, tapi mencoba mengerti gitu. Jadi kalau misalkan A bisa menyebabkan B dan menyebabkan C, jadinya kan lebih enak ya diingat gitu. Terus selain itu yang paling penting di FK itu adalah belajar bareng. Itu udah paling penting, support system ya, mau dari pacar, mau dari sahabat gitu, circle sendiri itu. Karena kalau kita punya circle di FK, itu tuh kita bisa saling membantu. Dari semua ujian, itu jadinya kerasa lebih ringan gitu. Pertama, misalkan ujian OSCE nih yang paling kerasa. Itu kan ujiannya praktik ya, jadi kita kayak nyoba nyuntik lah, terus atau mencoba melahirkan bayi dan sebagainya, atau nyoba nyunat gitu. Nah, kita kan juga harus ada yang menilai kita kan. Nah, kalau dengan temen itu kita jadinya bisa saling nilai, atau ada yang jadi pasien dan kita jadi dokter gantian gitu. Misalkan gue periksa temen gue gitu, kayak dari kepala sampai kaki, terus nanti dia yang meriksa gue, jadinya kan lebih enak ya, keterampilannya bisa dilatih terus kalau misalkan sama circle sendiri kayak gitu sih. Terus yang terakhir itu jangan dibawa stres sih, itu sih, karena pasti berlalu kok, semuanya pasti berlalu. Jadi tetap banyakin juga social life-nya, tetap banyakin mainnya, tetap banyakin organisasinya. Jadi FK-nya jadi nggak kerasa seberat itu, karena kita punya support system, punya kegiatan lain juga untuk kita lakuin kayak gitu sih paling. Jadi gini, kalau mau jadi dokter, itu niatnya harus dari diri kamu sendiri, jangan paksaan dari siapapun gitu. Harus come from your heart gitu. Karena kalau nggak dari diri kamu sendiri, bukan niat kamu, itu jadi berat banget jalaninnya. Karena kan tadi ya, perjalanannya itu panjang gitu, walaupun worth it, cuman panjang dan berat. Jadi kalau bukan dari diri sendiri, bakal lebih berat aja ngejalaninnya gitu sih. Terus yang kedua, itu mindsetnya itu jangan kayak mau masuk kedokteran biar keren, masuk kedokteran biar menantu idaman nih gue gitu, atau kayak money oriented gitu. Kalau masuk kedokteran pasti udah kejamin dapat uangnya banyak gitu, padahal tuh enggak gitu. Karena kalau berekspektasi seperti itu nanti bakal kecewa sendiri. Toh perjalanannya itu lebih panjang dibandingkan teman-teman kita yang bukan dokter. Saat teman-teman kita udah lulus, mereka udah punya uang, udah kerja, kita kan masih kuliah kayak gitu. Jadi tujuannya itu lebih ke purpose yang jelas gitu. Misalkan kamu pengen mengabdi, atau memang kamu suka ngobrol sama orang, atau kamu punya alasan tersendiri gitu kenapa kamu menjadi sosok dokter itu sendiri. Buat teman-teman yang lagi berjuang masuk maupun lagi berjuang untuk lulus kedokteran, pokoknya jangan pernah menyerah. Walaupun ada orang yang bilang stigma dokter tuh berat, kayaknya nggak mungkin deh gue bisa lulus di kedokteran atau masuk kedokteran, tapi enggak, the only limit we have is
our mind. Jadi jangan sampai batasin mimpi kita. Jadi kita tetap harus semangat gitu. Karena nggak ada yang mungkin. Pasti kita bisa untuk lulus untuk menjadi dokter itu pasti bisa gitu. Dan apa ya, dokter is the profession where knowledge, power, and love come together. Jadi kayak dokter tuh bukan cuman butuh pinter, tapi dokter tuh butuh niat yang kuat, tekad yang bulat, dan juga mental yang kuat, sama hati yang tulus sih untuk menjadi seorang dokter. Gak cuman title-nya aja dokter, kayak gitu sih. Sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, kita ada pertanyaan tambahan dari tim-tim kita. Oke, ya kan? alright. Jadi kali ini karena kita syutingnya sedikit, jadi nggak ada yang bisa hore-hore ya di sini. Cuma di belakang layar. Aduh, jadi takut. Nggak apa-apa. Oke. Ambil semua kertas yang ada di sini. Semua? Iya, karena ini pertanyaan tambahan dari kita. Berapa gunanya ya pakai bold? Biar estetik kan, biar lucu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Bener nggak sih kalau di kedokteran itu ada beli mayat? Aku nggak tahu sih, emang mayat bisa dibeli sama kita ya. Tapi setahu aku ya, kalau misalkan di negeri itu disediain sama ini sih, disediain sama fakultasnya ya, sekalian sama universitasnya. Cuman kalau swasta aku nggak tahu ya, emang harusnya bayar atau nggak. Tapi mayat itu mahal banget yang aku tahu. Jadi kalaupun dia dibeli, itu dipakainya untuk jangka waktu yang lama gitu loh, untuk beberapa kali di pembelajaran gitu. Jadi kalau misalkan beli udunan gitu kayaknya nggak mungkin, karena bukan kayak buat beli siomay gitu 15.000 gitu kan. Tapi itu harganya bisa puluhan ratusan juta gitu setahu aku ya. Cuman aku kurang paham sih. Tapi kalau di Unifku dulu karena dia negeri, jadi kita nggak ada lagi tuh kayak patungan untuk beli mayat gitu. Oke, sekian dari aku mengenai medical industry, terutama dokter umum. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget bisa join di GB Circle di Discord. Atau kalau misalkan punya tips and trick lain dan pertanyaan-pertanyaan lain, boleh banget komen di bawah sini. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tungguin untuk video-video lain dari profesi-profesi lain. Bye-bye!